tolong dirapikan dulu. Oke. Botol minum boleh disimpan ya ke bawah. Boleh. Nah, untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas tolong pimpin doa. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Absen terlebih dahulu ya. Hadir semua hari ini? Tidak, Bu. Tidak. Siapa aja yang nggak hadir? Saya sama Absen dulu. Nada Arika Azura, Najwa Syakira, Raffi Maifira, hadir. Sawiyatul Maulid, sakit apa? Demam. Semoga cepat sembuh ya temannya dan dapat berhadir di minggu depan. Alanisa Putri, Najwa Munira, Afifah Mayasira, Putri Adelia Kakam, Fatina Zuamunte, Rehana Jannah, Novi Kristina Oktaviani, Intan Wahyuni, Lina Sofia, Misrina Nabila, Armida. Jadi 2 orang yang tidak berhadir hari ini ya. Siapa yang pagi ini ada sarapan? Saya. Sarapan yang tadi pakai apa? Ada yang pakai nasi goreng? Enggak. Ada. Oke, di dalam risol itu pakai saus kan? Iya. Ada yang tahu nggak bahan utama pembuatan saus? Cabai. Iya. Tomat. Betul sekali. Nah, cabai dan tomat itu merupakan bahan dari nabati yang melewati beberapa proses untuk menjadi produk yang awetan yang bisa kita gunakan dan tahan sampai berlama-lama sampai bertahun-tahun. Ada yang masih ingat nggak pertemuan kita di minggu lalu membahas tentang apa? Bahan makanan. Iya, betul sekali, pengawetan bahan makanan. Apa itu pengawetan lidah? Proses untuk memperpanjang masa simpan makanan atau produk. Iya, tepat sekali. Tangan pelun berdekat. Nah, jadi pertemuan kita hari ini masih berkaitan dengan pengawetan bahan makanan yang di minggu lalu. Itu pembahasan kita hari ini, pengawetan bahan makanan melalui bahan dari hasil nabati. Ada yang tahu nabati itu apa? Alanis? Nabati adalah bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ya, buah-buahan. Bahan nabati itu merupakan bahan dari hasil tumbuh-tumbuhan seperti buah, sayur, buah, dan lain sebagainya.
menjaga cita rasa, warna, dan nilai gizi bahan nabati, serta mempermudah distribusi dan penyimpanan. Nah, jadi fungsi dari makanan awetan ini adalah untuk memperpanjang masa simpan dari suatu bahan makanan agar dia lebih bisa digunakan dalam waktu yang panjang, dalam waktu yang lama, dan untuk mencegah dari infeksi juga. Nah, di sini ada berbagai macam metode pengawetan. Yang pertama ada metode fisik. Metode fisik ini adalah metode pengawetan bahan nabati dengan menggunakan kondisi fisik mengubah kondisi fisik seperti suhu, kadar air, atau tekanan untuk menghambat aktivitas mikroba dan enzim penyebab pembusukan. Yang pertama di sini ada pengeringan. Nah, pengeringan ini bisa dilakukan di bawah sinar matahari atau menggunakan oven pengering supaya kadar air dalam suatu bahan makanan seperti buah, sayur berkurang sehingga tidak mudah hidup mikroba di dalam bahan tersebut. Ada yang tahu contoh produk nabati metode pengeringan ini? Contohnya Bu, Ya, ya Bu, contohnya kayak keripik, ya kayak keripik pisang misalnya. ya seperti keripik, terus buah kering, sayur kering, itu merupakan produk bahan nabati melewati metode pengeringan. Selanjutnya ada menggunakan metode pembekuan, yaitu dimasukkan bahan-bahan seperti buah, sayur ke dalam freezer supaya lebih tahan lama. Selanjutnya itu ada vakum, hampa udara. Nah, yang tahu vakum itu seperti apa bentuknya? Ya, benar sekali. Sedot udara dalam plastiknya supaya mikroba tidak bisa tumbuh ke dalam tempat yang tanpa udara tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada metode kimia. Metode kimia adalah pengawetan bahan nabati dengan menggunakan bahan tambahan tertentu yang menghambat pertumbuhan mikroba dan reaksi enzimatis seperti natrium benzoat dan asam sitrat. Nah, natrium benzoat ini dia berfungsi untuk mengawetkan makanan supaya mikroba tidak mudah tumbuh dalam produk tersebut. Sedangkan kalau asam sitrat ini juga berfungsi untuk mengawetkan, tetapi juga membuat produk tersebut tahan warnanya, rasanya tidak berubah, stabil. Ada yang tahu produk dari bahan kimia ini yang ditambahkan bahan kimia? Contohnya es buah. Asam sitrat biasanya banyak. Kalau dalam kaleng bentuknya ya. Ada lagi? Sarden. Ya benar, cuman dia menggunakan bahan hewani. Buah kaleng. Ya, kaleng, jamur, benar. Ya, yang dijawab itu semuanya benar. Selanjutnya di sini ada metode biologis. Metode biologis adalah pengawetan bahan nabati dengan memanfaatkan mikroorganisme baik seperti kapang, bakteri, atau algi yang menghasilkan zat penghambat atau pembusukan seperti asam, alkohol, atau enzim. Contohnya itu seperti metode fermentasi. Ada yang tahu metode fermentasi yang dibuat untuk bahan nabati? Tempe. Ya, betul sekali, tempe. Ada lagi? Kimchi. Kimchi. Ya, tape. Betul sekali, tape. Ya, benar ya semuanya. Nah, jadi di sini Ibu telah memaparkan metode tentang bahan pengawetan nabati. Ada seperti metode biologis, kimia, dan fisik. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian diskusi kelompok. Ibu ingin kalian menganalisis suatu produk. Nah, sebelum itu kita stretching dulu supaya lebih semangat. Ayo bangun dulu. Kita nada bangun. Nah,
apel, jeruk. Oke, pulang dulu. Masih fokus ya, nggak ada yang salah. Oke, selanjutnya kita bagi itu kelompok ya. Kita ada berapa semuanya? 13 ya. Ini udah pas, sudah 4. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan itu kelompok 3. Ya, perwakilan kelompok boleh ke depan ambil undiannya, dapat produk apa. Kecap ini dia kelompok berapa sih Pak? 1 saus ya. Ini kelompok berapa? Nah, ini kelompok 3 dapat ini kalian menganalisis produk tersebut untuk mencari tahu bahan baku dari produk tersebut, umur simpannya, dan metode yang digunakan. Ibu beri waktu 3 menit ya untuk menyelesaikan. Sudah siap semuanya? Ya, kalau sudah siap, silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk memaparkan. Dan kelompok siapa dulu yang mau? Kami, Ibu. Ya, silakan kelompok 2. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan produk saus. Jadi bahan baku utama dari produk ini adalah cabai. Umur simpannya kurang lebih 2 tahun sampai tanggal 12 Februari 2027. Terus metode yang digunakan adalah pengawetan menggunakan bahan kimia, yaitu menggunakan natrium benzoat dan natrium metabisulfit. Terima kasih. Kita dulu kelompok 2. Kelompok siapa lagi yang mau maju? Ayo. Kelompok 3, silakan.
2 September 2025 dan expirednya 2 September 2026. Terus metode yang digunakan itu pengeringan, ini dia tanpa pengawet ya teman-teman. Yang kelompok 1 silakan maju. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang ini. Jadi ini ada bahan bakunya yaitu sari kedelai dari produk kecap manis. Terus ada umur simpan produknya. Ini sampai tanggal 28 bulan 4 2026. Sama metode yang digunakan yaitu metode ini. Sekian. Karena semua kelompok berdiskusi dengan bagus, menjawab pertanyaan yang benar, itu ada sesuatu yang benar. Dari pembelajaran kita hari ini ada yang ingin mengumpulkan? Ayo, siapa? Ayo. Ya, silakan. Jadi pengawetan adalah metode yang digunakan pada makanan untuk memperpanjang masa simpan dari bahan makanan tersebut. Jadi untuk pengawetan itu terbagi jadi dua, yaitu pengawetan alami dan juga pengawetan buatan. Kalau misalnya pengawetan alami, contohnya kayak pengeringan, fermentasi, dan lain sebagainya. Sementara untuk pengawetan buatan itu dinamakan bahan kimia. Contohnya itu seperti natrium benzoat dan juga asam sulfur. Dari pembelajaran hari ini apa hal baru yang kalian mendapatkan? Jadi kami lebih mengetahui zat apa yang ditambahkan ke dalam makanan. Ya, ada lagi? Oke, kalau nggak ada. Nah, jadi pembelajaran kalian untuk minggu depan akan berkaitan dengan bahan nabati ini. Kita akan bicarakan salah satu produk yang akan kita praktekkan. Jadi tugas kalian untuk minggu depan, Ibu ingin kalian mencari 3 produk yang ada di rumah kalian atau di sekitar kalian yang sering digunakan. Tuliskan bahan bakunya, metode yang digunakan, dan umur simpannya. Mengerti? Mengerti, Bu. Rasa kalian sudah cukup paham dengan materi ini. Nah, habis ini ada pelajaran lagi. Ada. Ya, kalau ada jangan keluar, kelas jangan ikut. Kelas sekolah masih belajar. Tetap semangat dan tetap semangat belajar supaya kalian lebih banyak tahu dan banyak hal. Nah, sebelum Ibu tutup, alhamdulillahnya kita membaca doa.
astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.